Shalom, puji Tuhan. Kita melewati hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam keadaan yang sehat. Kita ada tetap dalam kasih, kemurahan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam rangka kita memperingati akan kemerdekaan Indonesia yang ke-76, maka mari kita mau belajar akan firman Tuhan yang hari ini kita bicara dengan tema panggilan untuk berkarya. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan di dalam Yakobus ini mengajak kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, berulang-ulang kali kita mendengar firman Tuhan, kita mempelajari, kita mengetahui, tetapi jauh lebih daripada sekedar mendengar adalah menjadi pelaku firman. Dan jikalau kita mau menjadi pelaku firman, maka perhatikan firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini, supaya dapat kita mengerti. Dengan mengerti, maka kita akan tahu bagaimana melakukannya. Dan tentunya adalah sebuah tekad yang harus lahir di dalam diri kita, bahwa Tuhan, saya ingin menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga dengan demikian firman Tuhan itu kita hidupi dan kehidupan kita akan semakin hari diubah Tuhan, semakin disempurnakan Tuhan, sehingga cita-cita kita sebagaimana yang kemarin minggu lalu kita belajar, bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan menjadi pribadi unggul itu benar-benar dapat terwujud. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, agar kemajuan kita itu menjadi nyata, maka mari kita belajar terus untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dalam pertumbuhan itu kita akan mendengar ada sebuah panggilan yang datang dari Allah bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 17, di sana ada ayat pertama sampai yang ke-58, namun kita akan menyoroti 3 ayat berikut. Dari ayat 23, 24 dan 32, di sana menceritakan kisah tentang Daud melawan Goliat. Ayat yang ke-23 mengatakan, sedang ia berbicara dengan mereka, yaitu ketika Daud sedang berbicara dengan kakak-kakaknya yang ia kunjungi sesuai dengan amanat daripada orang tua untuk mengetahui kabar mereka di medan peperangan. Tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Apa yang diucapkan kira-kira adalah, maju seorang demi seorang menghadapi saya. Yang menang dia menjadi tuan, yang kalah dia menjadi hamba. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, yaitu Goliat, yang tingginya hampir 3 meter, tinggi besar, hampir 2 kali daripada saya. Pakai berbaju zirah, bajunya aja beratnya luar biasa. 5.000 sikal, berat banget. Belum lagi perlengkapan perang yang lain. Tampil begitu gagah perkasa. Dan ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan.
Kemudian ayat 32 berkata, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita menyadari bahwa Indonesia ada saat sekarang ini dalam usia yang ke-76 tahun adalah hasil karya perjuangan dari para pahlawan pendahulu kita yang merebut kemerdekaan. Kemudian kita pun ada secara pribadi, lepas pribadi adalah hasil daripada perjuangan orang tua kita dari sejak kita dilahirkan, kemudian bertumbuh, dibesarkan sehingga kita ada seperti kita ada sekarang. Dan semua yang ada saat sekarang ini pun kita sadar bahwa itu pun adalah buah karya daripada para pendahulu kita, generasi-generasi sebelumnya yang terus berkarya melahirkan generasi yang sekarang ini. Kita berada di era teknologi yang cukup canggih, dan teknologi ini cukup canggih oleh karena ada karya-karya daripada orang-orang yang terus menggali ilmu, terus berupaya untuk menciptakan sesuatu, berkarya sesuatu, sehingga menghasilkan sesuatu yang kemudian dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya, termasuk generasi kita sekarang ini. Nah, 76 tahun Indonesia sudah merdeka dan kita menikmati perjuangan dari para pahlawan yang pada waktu itu telah mempertaruhkan nyawanya merebut kemerdekaan dari penjajah. Beberapa penjajah telah kita alami. Indonesia telah mengalami semua hal itu. Dan Indonesia ada sekarang ini bukan hal kebetulan, tetapi adalah hasil dari sebuah perjuangan yang dahsyat. Dan perjuangan para pahlawan tadi melawan penjajah sudah selesai. Namun perjuangan kita di generasi yang sekarang menjadi penikmat dari hasil perjuangan para pahlawan sebelumnya itu masih terus berlangsung dalam rangka bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang dikaruniakan kepada kita. Sepatutnya hari-hari ini kita semakin bersyukur ketika kita bercermin kepada negara lain, salah satu di antaranya Afghanistan yang saat ini rakyatnya sedang mengalami begitu banyak tantangan kehidupan. Mereka mengerikan menghadapi daripada kelompok Taliban yang berusaha merebut pemerintahan dan negara. Dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perebutan ini, perebutan kekuasaan ini menimbulkan banyak korban. Dan tidak terluput lagi juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hari ini ada dalam keadaan damai. Kita hari ini ada seperti kita ada sekarang. Kita patut bersyukur karena Tuhan mengaruniakan situasi keadaan yang demikian. Namun situasi yang kita alami sekarang ini bisa berubah jika kita tidak mau berkarya. Keamanan bisa menjadi tidak aman. Keadaan yang sekarang bisa menjadi ambruk jika tidak ada anak bangsa yang merasa terpanggil untuk terus berkarya bagi negaranya. Nah, sebagai anak bangsa dan orang-orang percaya, kita dipanggil untuk turut berkarya menjawab tantangan, persoalan pergumulan yang dihadapi bangsa. Demikian pun sebagai orang yang percaya, kita jemaat Tuhan GBI Gunung Sahari juga dipanggil untuk berkarya bagi gereja di dalam menghadapi banyak tantangan, persoalan, bahkan terutama ketika kita berhadapan saat sekarang ini berada di situasi pandemi COVID-19 yang banyak keterbatasan dan pembatasan yang kita hadapi, sehingga seperti sekarang kita masih harus terus melangsungkan ibadah secara terpisah, Bapak Ibu di rumah dan kami pelayan Tuhan melayani di gereja. Dengan melalui live streaming kita dapat beribadah bersama-sama. Nah, ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan, baik bagi bangsa
maupun bagi gereja. Dan itulah panggilan Tuhan yang kita mau dengar hari ini. Nah, apa wujud karya yang bisa kita lakukan, baik bagi bangsa maupun bagi gereja? Kita akan belajar dari firman yang kita baca hari ini. Yang pertama, dari bacaan yang kita tadi sudah baca, kita dapat mengerti bahwa di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32 mengatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena menghadapi kondisi kenyataan di depan yang sangat menakutkan. Maka Daud mengatakan kepada Raja Saul ketika ia menghadap dipanggil, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Hambamu ini bersedia untuk melakukan sesuatu menghadapi situasi yang sangat menakutkan bagi seluruh rakyat Israel pada waktu itu. Nah, Daud hadir di situasi sulit yang dihadapi bangsa Israel, yang harus berhadapan dengan Goliat yang sangat menakutkan. Daud tidak turut berlari ketika ia melihat begitu banyak orang berlari kabur. Ketika melihat, menyaksikan tampilnya seorang sosok Goliat yang begitu besar, menjadi satu persoalan bagi bangsa Israel. Tidak ada seorang pun dari orang-orang Israel yang berdiri saat itu yang tinggal diam. Semua lari ketakutan. Dan kalau kita lihat kebanyakan, orang akan merespon biasanya ketika ada orang-orang lari, yang lain ikut-ikutan lari. Tapi Daud tidak bersikap seperti itu. Dia menarik melihat situasi orang-orang berlari. Kenapa? Oh ya, di depan ada ini. Dia pengen tahu. Dia bertanya-tanya. Tapi setelah dia bertanya-tanya, kemudian dia tidak kemudian ikut-ikutan dengan orang lain yang lain. Maka Daud hadir di situasi sulit bangsa. Kita dipanggil juga untuk berkarya hadir di tengah situasi sulit bangsa yang sedang dihadapi. Ada karya yang bisa kita lakukan. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan ketika bangsa Indonesia menghadapi situasi sulit di kondisi pandemi COVID-19 ini. Ada hal yang bisa juga kita kerjakan di situasi sulit yang dihadapi gereja dalam situasi pandemi COVID-19 ini juga. Nah, sebagai anak bangsa kita dipanggil untuk berkarya membawa solusi. Jadi itu sebabnya yang pertama bagaimana kita berkarya adalah hadirlah membawa solusi, bukan masalah. Ketika ada sesuatu masalah dihadapi bangsa ini, kita tidak menjadi bagian dari masalah itu, tetapi kita hadir sebagai anak bangsa membawa solusi. Bukan kritikan tanpa solusi. Bukan hal-hal yang kita kritisi tanpa ada sesuatu masukan bagaimana seharusnya dan lebih baiknya seperti apa. Dan banyak orang seringkali kita lihat melakukan buat bangsa ini cuma bisa komentar. Begitu ada hal yang buruk, ketika tidak mengalami progres yang baik, mereka kemudian dengan mudah menyalahkan tanpa dapat berbuat sesuatu bagaimana mengkoreksi yang dia anggap salah itu. Ketika angka penyebaran COVID-19 semakin tinggi,
Orang-orang mengomentari hanya sekedar bicara gampang. Pemerintah tidak mampu mengatasi pandemi ini. Tetapi tanpa hadir untuk membawa solusi. Bagaimana yang Anda maksud supaya pemerintah bisa mengatasinya? Nah, menjadi komentator itu tidak merubah apa-apa. Tetapi hadirlah menjadi orang pembawa solusi. Problem solver, menjadi orang yang mampu mengatasi sebuah masalah, bukan menjadi bagian dari masalah atau menambah masalah. Setidaknya kalau kita belum bisa melakukan sesuatu di dalam mengatasi persoalan, jangan tambah masalah. Atau setidaknya jangan kita menjadi bagian dari masalah itu. Kalau kita kepengen bersih lingkungan kita, kalau kita nggak bisa turut membersihkannya, setidaknya kita tidak turut mencemarkannya, membuang sampah sembarangan. Tetapi sebaliknya dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikianlah seharusnya respon kita. Begitu juga dengan gereja. Apa yang bisa kita kerjakan kalau saat sekarang ini situasi di mana kita batas cuma bisa melakukan pembatasan cuma sekian persen yang bisa beribadah, ayo kita lakukan. Mereka-mereka yang mengalami situasi sulit, nggak bisa ikut secara online, coba cari solusi bagaimana supaya mereka bisa tetap beribadah. Nah, kita coba berupaya mencari solusi, hadir sebagai orang yang membawa solusi atas permasalahan yang ada. Jadi hadirlah di situasi sulit, kita seharusnya ada bagi orang-orang yang sedang membutuhkan kita, dan marilah kita gunakan peluang, karena ketika ada situasi sulit, ketika ada situasi yang nampaknya membutuhkan orang lain untuk memberikan bantuan, maka disitulah sebenarnya peluang yang kita lihat bagi kita kesempatan untuk melakukan sesuatu karya. Jadi gunakan peluang, tidak perlu mencari alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Kiranya kehadiran kita membawa dampak yang positif bagi komunitas di mana kita berada. Ketika kita ada, kita sadar, saya lahir tidak dengan cuma-cuma. Saya lahir bukan tanpa tujuan. Saya lahir diizinkan Tuhan ke dunia karena ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita ingin menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang berdampak, pribadi yang membawa solusi atas setiap persoalan yang dihadapi. Baik individu, pribadi lepas pribadi, dalam kapasitas gereja sebagai bagian dari bangsa Indonesia maupun secara keseluruhan bangsa ini di mana kita hadapi. Ketika kita lihat penyebaran semakin tinggi, kita melihat penyebabnya apa. Yuk kita hadir dengan solusi, dengan menolong mereka, pakai masker, lakukan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Bukan menjadi orang yang tidak peduli atas apa yang terjadi. Yang kedua, lakukan aksi peduli terhadap sesama. Firman Tuhan mengatakan ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, mengetahui apa yang sedang terjadi namun tidak melakukan apa-apa bukanlah sikap seperti Yesus. Ketika Yesus melihat ada banyak orang berbondong-bondong datang mencari Yesus, di mana keberadaan dia Tuhan selalu diikuti oleh orang banyak. Maka respon Tuhan kemudian nggak cuek melihat orang banyak segerombolan yang seperti itu. Bahkan dikatakan Alkitab seperti tanpa gembala, domba tanpa gembala. Maka yang timbul selalu di dalam
respon pribadi Tuhan melihat situasi yang ada adalah timbulnya belas kasihan. Belas kasihan ini menggerakkan Yesus untuk melakukan satu aksi peduli bagi orang banyak. Demikian pun juga Daud ketika melihat orang-orang Israel lari ketakutan, di samping ia tidak turut lari bersama dengan mereka, tapi sebaliknya hatinya penuh dengan belas kasihan. Kenapa orang-orang takut demikian? Kenapa orang-orang lari? Saya peduli atas situasi yang terjadi. Jika semua termasuk saya juga melakukan hal yang seperti itu, bagaimana bangsa ini? Israel menjadi cemoohan, nama Tuhan tidak dipermuliakan, sebaliknya akan dipermalukan. Oleh karena bangsa kafir itu dapat menang atas kita. Sebaliknya kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat. Di mana sikap kita sebagai orang yang percaya? Akankah kita berdiam diri atau melakukan sesuatu hal untuk berkarya bagi kemuliaan Allah? Daud sangat peduli dengan apa yang sedang terjadi ketika ia melihat semua orang Israel lari ketakutan, mendengar bangsanya begitu direndahkan musuh, berada dalam ketidakberdayaan. Indonesia, kita dengar situasi yang bulan akhir Juni dan Juli itu membuat banyak negara segera melakukan pelarangan bagi orang Indonesia masuk ke negaranya. Indonesia tercatat sebagai negara yang diperhatikan seluruh dunia oleh karena angka penyebaran yang begitu tinggi mencapai 50 berapa ya? 50 ribuan ya sehari ya. 50 ribuan sehari. Menakutkan dunia, seperti halnya India. Tapi kemudian dalam situasi seperti itu, seperti saya, Leo menghadapi kenyataan di lapangan yang pahit. Rumah sakit yang penuh, semua tempat-tempat fasilitas kesehatan yang penuh, tenaga kesehatan yang tidak dapat memadai melayani semua orang yang membutuhkan pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan? Saya merasa sepertinya kok orang gak peduli. Orang dalam situasi seperti itu, mau mati, matilah. Karena ternyata cuma komentarnya adalah yang lebih parah daripada Anda banyak yang ngantri di sana. Cuma itu, tapi tidak ada aksi untuk menolong situasi-situasi yang darurat seperti itu. Ada banyak orang yang terancam dengan PPKM yang cukup panjang ini, yang kemudian isu yang kita dengar ya akan ada demo besar-besaran karena bagi mereka lebih baik mati karena Covid daripada mati karena kelaparan. Nah, kita lihat saksikan orang-orang yang terpanggil melakukan aksi peduli cukup banyak. Ya. Keberanian Daud di saat itu patut dipuji. Dia pasang badan. Dia tidak hanya mendorong orang lain untuk tidak kabur, tetapi dia tampil memberi contoh. Seperti minggu lalu, seorang yang menjadi pribadi unggul menjadi orang yang memberi teladan, bukan mencari teladan. Dia tampil, dia pasang badan, dia peduli, dia lakukan sesuatu. Di saat tidak ada solusi, bagaimana seperti itu? Orang lain mendengar komen-komen yang dilakukan oleh Daud. Kemudian diberitahukan kepada raja sampai akhirnya ia dipanggil oleh raja. Dan ia menghadap kepada raja dan menyatakan, ini saya akan melakukan sesuatu bagi bangsa saya. Saya tidak akan membiarkan musuh itu mencemooh dan merendahkan bangsa saya. Kalau mereka datang dengan kekuatannya, aku datang dengan kekuatan Allah. Sebagai orang yang percaya, kita bisa lihat ada banyak gerakan yang dilakukan. Karya nyata kita bagi bangsa dan gereja juga dapat diwujudkan dengan menunjukkan perbuatan baik. Ada beragam aksi peduli yang bisa dilakukan orang-orang percaya bagi bangsa dan gereja untuk menjadi teladan bagi banyak orang.
Jika kita berbuat baik, peduli terhadap sesama, maka kita sedang menyatakan karakter Kristus dalam hidup kita. Karakter Kristus salah satu diantaranya adalah diwarnai dengan penuh belas kasihan. Jadi dengan sikap peduli, maka kita sedang menunjukkan kepedulian Tuhan atas bangsa, atas sesama kita manusia. Nah, firman Allah Amsal 3 ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau kita bisa mampu melakukan sesuatu buat sesama kita, menolong mereka, yuk kita lakukan itu. Jangan ditahan-tahan, karena mereka berhak untuk menerima kebaikan kita, seperti mereka juga berhak menerima kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan perbuatan baik kita kerjakan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir adalah membayar pajak dan kewajiban lainnya. Bentuk kita berkarya, selain hadir membawa solusi bukan masalah, selain melakukan aksi peduli bagi sesama, maka juga kita membayar pajak dan kewajiban lainnya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-25 mengatakan, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Adalah sebuah hal yang indah. Orang ingin bebas dari membayar pajak. Pada waktu itu hal ini menjadi satu reward yang akan diberikan raja bagi orang yang mampu membawa keharuman nama bangsa. Kita lihat akhir-akhir ini di pertandingan Olimpiade, ada hal yang membanggakan. Ada rewards yang cukup besar yang diterima oleh para pejuang bangsa yang membawa harum nama Indonesia, yang membawa lagu Indonesia Raya dapat dinyanyikan. Ketika konser penutup terakhir daripada Olimpiade di Tokyo pun, kita bisa lihat bahwa ada salah satu lagu Indonesia yang membanggakan, Gebiar-gebiar, yang dinyanyikan oleh penyanyi dari Spanyol. Indonesia membanggakan di tengah-tengah dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, Indonesia hanya akan bisa mampu melakukan terus langkah-langkah maju ke depan jikalau rakyatnya taat kepada pemerintah. Jikalau rakyatnya juga membayar pajak. Karena pajak adalah penerimaan terbesar bagi bangsa, bagi negara. Untuk membiayai orang-orang yang bekerja bagi negara. Dan untuk membiayai pembangunan ke depan. Firman Allah menuliskan di dalam Roma pasal 13 ayat 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Artinya lakukanlah semua yang menjadi bagian dan kewajiban kita kepada orang-orang yang berhak menerima apa yang menjadi bagian kita untuk mengerjakannya. Nah, kita lihat di sini karya nyata lain yang diperintahkan firman Allah dalam bagian ini adalah untuk taat membayar pajak kepada pemerintah dan juga kewajiban lainnya termasuk kepada Tuhan dan gerejanya. Karena firman Tuhan pada bagian yang lain
juga memerintahkan agar kita mengerjakan itu semua. Nah, dengan membayar pajak, dengan membayar semua kewajiban yang harus dibayarkan adalah bentuk ketaatan kita dan penghormatan kita juga kepada pemerintah dan Tuhan, dan merupakan wujud karya sebagai orang-orang percaya. Matius pasal 22 ayat 21, ketika murid-murid orang-orang Farisi itu datang kepada Yesus untuk mencobainya perihal tentang hal membayar pajak, maka dengan bijak dan membuat orang-orang terheran-heran atas jawaban Yesus, Dia berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi firman Tuhan jelas mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk melakukan bagian kita dengan membayar apa yang memang harus kita bayarkan. Pajak kepada pemerintah, dengan membayar pajak maka kita sebenarnya secara indirect, tidak langsung, kita sudah juga turut berkarya membiayai pembangunan bangsa. Karena proyek-proyek pemerintah yang ada tentu juga dibiayai oleh penerimaan negara, yang tentu adalah terbesar dari faktor pajak. Kita nggak bisa terlibat di lapangan untuk melakukan pembangunan, tapi dengan menjadi warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan, maka kita telah turut berkarya membangun bangsa. Sebaliknya juga dari sisi apa yang diperintahkan Tuhan bagi gerejanya. Dengan kita mengembalikan persembahan persepuluhan sebagaimana firman Tuhan mengatakan, agar kita membawa persembahan ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dengan memberikan persembahan-persembahan khusus yang kita bawa ke rumah Tuhan sebagai bagian anak orang-orang yang percaya, yang mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada, maka kita juga telah turut mengambil bagian berkarya untuk membangun gereja, pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan akan berlangsung membutuhkan biaya. Tanpa biaya selama kita hidup dalam dunia, maka kita akan semakin menghadapi banyak hal-hal kendala untuk bergerak semakin maju. Indonesia tangguh, Indonesia bertumbuh, Indonesia maju. Demikian pun gereja. Dan jikalau kita menjadi bagian yang merasa terpanggil untuk juga turut berkarya bagi bangsa dan bagi gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.